Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita hening sejenak supaya Roh Kudus turun menolong kita untuk memahami akan firman Tuhan ini. Cukup. Firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 7 ayat yang ke-50. Yang demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam komunitas pergaulan maupun pelayanan sering terjadi jika ada seseorang yang merasa bersalah atau berdosa, maka seringkali orang tersebut mengucilkan diri atau menjauhkan diri dari kelompok dan kadang-kadang membuat cerita-cerita yang untuk membenarkan dirinya. Hal demikian adalah hal yang sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi hal itu justru membuat orang tersebut menjadi terpuruk atau menjadi jauh dari tangan Tuhan, dari rekan-rekannya sendiri. Bacaan firman Tuhan hari ini jika diambil secara perikop dari Lukas 7 ayat 36 hingga yang ke-50 menyatakan bahwa Tuhan Allah terbuka terhadap siapapun untuk boleh datang dan bertobat. Cerita di dalam Alkitab Lukas 7 ayat 36 hingga yang 50 menceritakan bahwa ketika Tuhan Yesus sedang makan di rumah orang Farisi, maka datanglah seorang perempuan dan mendekati Yesus. Lalu air matanya jatuh di kakinya, kaki Tuhan Yesus maksud saya. Dan perempuan itu menyekanya, membersihkannya dengan rambutnya. Dan kemudian meminyaki kakinya dengan minyak wangi yang telah dibawanya sebelumnya. Ini adalah sebuah contoh pertobatan yang luar biasa yang dilakukan oleh perempuan yang merasa berdosa besar itu. Tetapi Simon kemudian menggerutu dan menyampaikan kepada Tuhan bahwa kenapa kalau dia adalah nabi, tetapi tidak tahu bahwa orang ini adalah berdosa besar. Kemudian Yesus menyampaikan perumpamaan kepada Simon bahwa ada dua orang yang berhutang, satu berhutang 500 dinar dan satunya 50 dinar. Tetapi oleh si pemberi hutang, keduanya diberikan kerelaan dan tidak usah mengembalikan. Lalu pertanyaan Yesus kepada Simon, siapakah yang merasa dikasih paling besar dari keduanya? Maka jawab Simon adalah yang berhutang paling besar. Demikian juga di dalam hal ini bahwa Tuhan mengasihi kepada orang yang dosanya besar, meskipun dibanding dengan yang satunya yang dosanya kecil, tetapi karena dia sudah bertobat, maka dia dikasihinya oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun kita punya dosa yang besar, maka jangan menjauh dari Tuhan Allah. Sebab ketika saudara-saudara mau datang dan mohon pertolongan, pertobatan kepada Tuhan, maka ketika diampuni, maka damailah yang diterimanya. Damai Tuhan yang diterima oleh orang tersebut.
Oleh karena itu, kedamaian itu adalah merupakan kekuatan bagi orang termasuk kita di dalam melanjutkan kehidupan, karena kedamaian itu sendiri adalah pengharapan bagi kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam merenungkan firman Tuhan ini dan menjadikan pedoman di dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin.